Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi PayLater atau mungkin biasa dikenal juga pinjaman online Julo. Ya, beredar informasi atau mungkin beberapa hari yang lalu ada orang yang mengeluhkan bahwa mendapatkan notifikasi dari yang mengatasnamakan BCA Bisnis yang katanya kalau kita tidak bisa membayar hutang Julo kita, terus kemudian cicilan atau tagihan Julo kita, maka akan otomatis akan memotong secara langsung uang yang ada di rekening tabungan BCA kita. Nah, bener nggak sih hal seperti ini atau ini hanya isapan jempol belaka? Oke, jadi kita harus tahu dulu ya teman-teman, masalah pinjol, masalah galbay itu tidak ada urusannya dengan rekening tabungan kita. Kecuali kita memang mengizinkan auto debit, dan saya rasa untuk urusan pinjol itu prosesnya agak panjang ya, dan kayaknya nggak bisa deh untuk auto debit ya. Jadi kalau kalian tagihan kartu kredit ya bisa auto debit tapi dari bank yang bersangkutan. Tapi kalau bukan dari bank yang bersangkutan, saya rasa tidak akan mungkin bisa. Dengan kata lain, informasi tersebut atau mungkin notifikasi tersebut adalah hanya peringatan, warning, atau mungkin hal-hal yang ditujukan untuk menakut-nakuti kalian agar kalian bisa segera mengupayakan dan mengusahakan untuk membayar tagihan Julo kalian. Ya, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang galbay Julo terus kemudian belum mendapatkan informasi seperti ini atau belum mendapatkan SMS atau WA seperti ini, dan kedepannya siapa tahu teman-teman mendapatkan peringatan yang sama, teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena semua ini tidak akan terjadi, karena semua ini tidak akan mungkin terjadi ya, karena ya memang informasinya, peringatannya terlihat profesional, terlihat meyakinkan bahwa kalau teman-teman galbay atau telat bayar atau gagal bayar di Julo ini, maka rekening BCA yang kalian daftarkan di aplikasi tersebut bisa auto terpotong atau auto debit untuk melakukan pembayaran tagihan Julo kalian. Ya mungkin sebagian orang akan berpikir ya bahwa ya kalau memang ada uang di tabungan ya biarlah kepotong, toh itu juga untuk bayar hutang. Tapi ya perlu kita ketahui ya, untuk masalah kebutuhan sehari-hari kita tidak pernah tahu kan kebutuhan orang itu berapa, terus kemudian apakah ada uang lain atau tidak. Bayangkan jika ada uang sisa 1 juta, terus kemudian untuk biaya makan selama 30 hari, terus kepotong karena pembayaran otomatis Julo, maka orang tersebut akan pusing gimana mereka akan makan besok dan seterusnya ya. Jadi kita tidak bisa ngejudge semua orang ya kalau ada uang bayar aja, ngapain ditunda-tunda, karena ya kita tahu lah ya kebutuhan orang untuk makan, untuk hidup itu juga perlu uang. Beda cerita kalau memang uang yang ada itu direncanakan untuk kebutuhan konsumtif seperti liburan, makan makanan di hotel yang mewah. Nah itu kan memang nggak masuk akal. Tapi kalau itu uangnya udah pas-pasan hanya untuk makan dan kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan, ya jangan sampai hal tersebut auto debit ya, karena ya tentunya ini akan memicu untuk gali lubang tutup lubang, akan memicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan diri sendiri ke depannya. Semoga teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di Julo bisa terus tabah, bisa terus semangat, jangan mudah menyerah ya teman-teman. Teman-teman harus memberikan sesuatu yang positif. Teman-teman jangan berpikir yang aneh-aneh. Gak usah takut DC Julo bakal datang, gak usah takut hutang kalian bakal membengkak, karena semuanya sudah diatur oleh OJK. Karena Julo itu masih legal ya, masih terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi nggak perlu takut masalah lain-lainnya, mau sebar data kek, mau ada DC kekerasan kek, sita barang kek, nggak mungkin, karena aturannya sudah jelas, karena ini unsurnya murni perdata. Jadi tidak akan ada resiko yang berkaitan dengan pidana ataupun polisi sekalipun ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.